Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 APHP. Pada pagi ini ibu akan mereview pelajaran kita dari yang pertama sampai yang terakhir ini, sebelum kita memasuki ujian ulangan harian yang pertama atau penilaian harian yang pertama. Karena awal September kalian akan ujian harian yang pertama untuk semester ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang LHO. Pertama adalah LHO. LHO itu adalah teks laporan hasil observasi. Apa itu LHO? LHO adalah teks laporan hasil observasi adalah teks yang isinya melaporkan hasil pengamatan atau observasi terhadap suatu objek. Strukturnya ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang terakhir, deskripsi manfaat. Nah, untuk penjelasannya tentang struktur ini bisa kita baca di buku paket bahasa Indonesia halaman 22. Yang berikutnya, apa saja kaidah kebahasaannya? Kaidah kebahasaannya ada 4. Yang pertama, menggunakan kata atau frasa nomina. Nomina itu kata benda. Kemudian pembentukan nomina dan verba. Nomina tadi kata benda, verba itu kata kerja. Di verbanya verba turunan dengan afiksasi. Afiksasi itu adalah proses pengimbuhan atau ditambah sebuah imbuhan. Yang ketiga, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir, kalimat simpleks dan kompleks. Nah, untuk penjelasannya juga bisa kita baca di buku paket kita Bahasa Indonesia kelas 10 halaman 33 sampai 40. Kemudian dalam materi kita yang kemarin ada itu gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Keberadaan gagasan pokok atau gagasan utama dapat dinyatakan secara eksplisit dan implisit. Nah, eksplisit itu maksudnya di luar dari paragraf itu, dan implisit itu dia di dalam paragraf itu. Nah, caranya bagaimana? Jika secara eksplisit, ini langsung kita lihat dalam paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Dalam jenis paragraf ini, gagasan utamanya itu diwakilkan pada sebuah kalimat utama. Biasanya letaknya itu di awal, di akhir, dan di awal dan di akhir atau campuran. Sementara secara implisit bisa kita jumpai dalam paragraf deskriptif dan naratif. Dalam jenis paragraf ini, gagasan pokoknya tersebut terdapat pada seluruh kalimat dalam paragraf itu. Nah, gagasan penjelas itu yang bagaimana, Bu? Nah, gagasan penjelas itu adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok tadi. Nah, jadi dia diperluas lagi. Nah, kemudian ada kalimat utama atau kalimat pokok. Nah, kalimat utama atau kalimat pokok itu adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi ini bisa di awal letaknya ya, di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir atau campuran. Nah, contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, ini bisa kita lihat di buku kita, ada situ contohnya paragraf. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Nah, jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa, yang berarti awal. Wayang itu terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pendalangan.
diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapin. Nah, ini ada sebuah paragraf. Nah, kalimat utamanya atau gagasan pokoknya yaitu wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Nah, terdapat di awal paragraf. Gagasan pokoknya mana? Yaitu tadi, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Gagasan penjelasannya yang mana? Tentunya kalimat nomor kedua dan sampai ke kalimat yang keempat. Nah, ada materi afiksasi atau imbuhan. Ibu langsung saja kasih contoh, yaitu soal tuliskanlah kata dasar dari kata makanan. Jawabnya apa? Makan. Imbuhannya atau afiksnya apa? An, ya, di akhir ya. Yang kedua yaitu teks eksposisi. Ini adalah materi kita yang kedua yang kemarin berakhir. Teks eksposisi itu apa ya? Teks eksposisi adalah teks yang isinya menyampaikan pendapat atau gagasan terhadap sesuatu. Ingat, menyampaikan pendapat atau gagasan terhadap sesuatu. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, penegasan ulang. Nah, penjelasannya ini bisa kita baca di halaman 67 sampai 69 buku paket kita Bahasa Indonesia ke-13. Bentuk teks eksposisi apa saja? Ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan masih ada lagi. Contoh pidato bisa kita lihat di halaman 54 sampai 55 buku paket Bahasa Indonesia kita. Nah, di situ ada terdapat bagian-bagian unsur-unsur sebuah pidato. Yang pertama salam pembuka, lalu ucapan syukur kepada Tuhan Maha Esa, sapaan hormat, pembuka pidato, isi pidato, salam penutup. Ya, penutup lalu salam penutup. Jadi ada 7. Ibu ulangi. Sebuah pidato itu punya unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama salam pembuka, misalnya selamat pagi dan salam sejahtera. Kemudian ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sering kita dengar. Lalu sapaan hormat, misalnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya itu pembuka sebuah pidato. Misalnya dia mau berceramah tentang rasa percaya diri. Dia akan buka itu dengan misalnya, tentunya kita semua pernah bercermin. Nah, itu mungkin dimulai dengan pembukanya seperti itu. Jika sudah bercermin, kita mungkin akan balik lagi ke cermin itu. Artinya situ dia mau menggugah tentang rasa percaya diri. Yang kelima yaitu isi pidato. Nah, di sini dia membahas lebih dalam tentang isi pidatonya. Yang keenam yaitu penutup. Penutup itu kesimpulan dari sebuah pidato itu. Dan yang ketujuh yaitu salam penutup. Misalnya dengan ucapan selamat pagi. Oke, kemudian ada fakta dan opini. Fakta adalah hal-hal atau peristiwa keadaan atau sesuatu yang merupakan kenyataan atau benar-benar terjadi, benar-benar ada dan terjadi. Sedangkan opini kebalikannya, yaitu dia itu hasil anggapan atau pemikiran atau perkiraan orang baik secara individu maupun secara kelompok. Kebenaran opini ini sangat relatif, ya. Contohnya ada di halaman 58 buku paket kita. Gue kasih contoh yaitu kalimat fakta. Di situ ada tertulis Kementerian Hukum dan HAM hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah, itulah kira-kira contohnya. Nah, untuk opini, ini contoh opininya itu semacam pendapat, ya. Misalnya, berikanlah opini kamu terhadap pernyataan berikut. Uang adalah segala-galanya. Nah, kita memberikan pendapat. Menurut saya, uang bukanlah segala-galanya. Terus ada lagi orang memberikan pendapat. Menurut saya, uang adalah segala-galanya. Karena dengan uang bisa membeli apa saja yang saya mau. Nah, jadi kalau ditanya lagi kepada seseorang, berikanlah opini kamu terhadap uang adalah segala-galanya. Mungkin dia akan bilang, saya pikir uang bukanlah segala-galanya, karena uang tidak bisa membeli kebahagiaan atau kenyamanan dan sebagainya. Oke, kita akan berlatih membuat kalimat.
Membuat kalimat berbeda dengan membuat paragraf. Membuat kalimat misalnya dari kata besar. Contoh kalimat, contoh pertanyaannya. Buatlah sebuah kalimat dengan menggunakan kata besar. Kalimatnya, dengarkan. Meja belajar kakak sangat besar. Nah, di situ ada kata besar. Jika membuat paragraf, maka kalimat itu kita buat menjadi lebih luas atau lebih panjang lagi. Paling sedikit ya 5 kalimat. Saya tadi meja belajar kakak sangat besar, itu sebuah kalimat. Nah, jika membuat sebuah paragraf, ini kita perluas lagi. Meja belajar kakak sangat besar. Dia bisa bebas menulis di meja tersebut. Selain itu dia bisa meletakkan buku dan tasnya di atas meja. Karena luasnya meja itu dia pakai dengan leluasa dan bisa sambil bermain. Misalnya begitu. Oke, itu saja materi review kita untuk kelas 10 APHP. Ibu harap kalian bisa memperdalam kembali atau mengulas kembali, mengingat kembali materi-materi kita, supaya nanti ketika ujian ulangan harian pertama ini kalian tidak gagal. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.